hari ini. Apabila kamu mendengar suara Yahweh Tuhanmu pada hari ini, pada hari ini. Itu cuma kitab suci kita. Saya ketemu beberapa tokoh agama, saya cuma ngajak ngomong. Ternyata di semua kitab suci agama tidak ada kata pada hari ini. Adanya adalah pada satu saat, pada masa itu. Kalau firman yang berbunyi pada hari ini, kita baca 50 tahun yang lalu, dia bunyinya kapan? Ayo coba jawab. Kalau kita baca 50 tahun yang akan datang, bunyinya kapan? Nah, berarti satu-satunya kitab suci yang berlaku setiap hari itu cuma kitab suci kita. Tidak ada kitab suci yang Bapa kami di surga, di Yerusalem, semuanya datanglah kerajaanmu. Itu semua kata waktunya hari ini. Walaupun kata hari ini ada pada berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini, tapi itu konteksnya pada hari ini. Jadi firman ini berlaku setiap hari selama ada matahari di dunia ini. Firman ini berlaku, saudara. Maka itu kalau kita mengajar jangan yang dulu, saudara. Dulu, saudara. Itu yang dengar dulu itu kapan ya? Terus mikir dulu. Awas yang suka khotbah dulu terus. Sekarang ini bagaimana? Karena manusia ingin dengar yang sekarang. Dengar berita di TV aja tahun lalu. Tahun lalu? Ngapain dengar berita tahun lalu sudah lewat? Hari ini ada apa? Orang yang mendengar kita ingin tahu hari ini ada apa. Oke? Kita kembali lagi. Jadi karakter itu adalah pelaku firman. Ungkapkan Alkitab itu. Udah? Yesaya 43 ayat 18. Kapan karakter itu terbentuk? Hebat sekali firman ini. Ini buku psikologi yang paling hebat. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari kapan? Zaman purbakala. Pertanyaan saya muncul, saudara, saya dapat pewahyuan ini itu Januari tahun 78. Jadi tahun 78 bulan Januari sampai hari ini saya menekuni firman dalam hal psikologi. Karena ini mengagumkan sekali. Ketemu banyak orang di mana saja. Oh, ternyata masalah kejiwaan, karakter itu penting. Waktu itu saya diajak memimpin retreat anak remaja, kursus bahasa Inggris, jadi bukan sekolah. Ini dari remaja, jadi 6 SD sampai 3 SMP. Tuhan menyuruh saya menyiapkan ayat ini. Saya pikir ada apa? Ternyata sejak hari itu, Roh Kudus bawa saya sampai hari ini. Ternyata mempelajari karakter manusia itu menyenangkan sekali. Itu ada anak-anak saya di belakang, saudara bisa tanya saya. Saya itu sampai begitu rupa gara-gara firman ini. Orang yang kenal saya, dia akan tahu. Saya itu paling suka kumpul orang. Makin rusak, makin kurang ajar, makin jahat orang itu, semakin senang untuk kumpul. Yang lain menghindar. Kenapa? Sebab orang-orang itu dosen psikologi saya. Gitu saya ketemu orang rusak, saya akan belajar dari dia. Kenapa kamu rusak? Saya mau tidur dengan dia, berjalan dengan dia, saya makan dengan dia, saya kemana-mana akan ajak dia. Saya mau tahu kelakuannya seperti apa, dari mana munculnya ini. Makin banyak ketemu orang aneh, saudara, karena makin hebat dalam kejiwaan, saudara. Dan semua cari di Alkitab, ini jawaban. Itu menyenangkan sekali. Saya bersyukur punya istri juga sama. Dia senang kalau ketemu orang-orang aneh. Bagaimana dia mulai melihat orang-orang itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kami berdua punya jalur. Orang perempuan dengan dia, yang laki dengan saya. Lalu kalau sudah nggak ada orang, kami dua sering diskusi. Tadi kamu gimana? Kenapa begini? Kami saling memberi masukan. Menarik sekali. Jadi kami dua nggak belajar psikologi secara khusus dari Alkitab ini. Dan ketemu orang-orang itu. Sampai dari antara semua itu begini. Waktu itu saya dititipi satu orang. Keluarganya berkata, kami itu nggak bisa cerita Pak bagaimana rusaknya anak ini. Maksudnya, aduh sudahlah, nggak ada yang bisa ngatur. Gini dan Pak, supaya mempersingkat, dia bilang, kalau anak ini tulang betul tulang, begitu rusaknya tulang ini sampai anjing pun nggak suka. Wah, saya pikir ini rusak kayak apa? Bayangkan. Oh mana saya mau Pak sih. Sekarang dia sudah punya anak 2, dia punya usaha, keluarganya senang sekali. Satu kali saya di Cipanas, daerah Puncak, ketemu seorang gembala senior. Waktu itu saya ketemu dia umur 75-an. Begitu ketemu saya dia jabat tangan. Wih, saya hebat, ini sudah tua kekar, kuat sekali megangnya. Oh ini Pak Daniel, oh ini Pak Daniel. Saya bingung, ya Om, kenapa Om? Saya betul Daniel. Oh iya, Pak Daniel kenal nama ini, dia sebut satu nama.
Yang dari kota itu, saya kenal. 3 tahun dia tinggal dengan saya. Justru saya mau tanya, saya ini omnya. Saya kaget. Kenapa Pak Daniel kok senang? Jadi pendeta ini tanya kepada saya, kenapa Pak Daniel itu kok punya hobi? Kan orang banyak punya hobi, ada ngumpulin perangko, betul, ada orang hobi ngumpulin macam-macam, bukan? Lah saya ini hobinya ngumpulin orang rusak. Itu hobi saya. Saya nggak pernah ngusir mereka, saya nggak pernah nolak mereka. Saya akan terima mereka apa adanya. Ayatnya saya pakai apa? Coba baca dulu. Roma 15 ayat 7. Itu ayat pegangan saya. Jadi bicara apa saja harus ada firman-Nya. Ini yang harus kita lakukan. Terima semua orang. Sudah, salah seorang baca Roma 15 ayat 7. Yang kuat, ayo cepat. Saya baca boleh cepat, waktunya jalan terus. Ya. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Ini perintah. Terimalah seorang akan yang lain dengan standar seperti Yesus telah menerima kita. Ngaku saudara, waktu Yesus terima kita, dia terima kita apa adanya tidak? Jawabnya atau tidak? Enggak pakai percobaan. Daniel, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Enggak begitu. Dia terima kita apa adanya. Itu saya ngaku. Maka itu saya belajar mau terima semua orang tanpa saya mempercakapkan pendapatnya, terserah. Karena Yesus saya terima saya waktu saya masih bejat, masih rusak, masih kurang ajar. Itu Roma 5 mengatakan begitu. Kapan dia mati? Waktu kita masih berdosa. Kapan dia mati? Waktu kita masih jadi seteru Tuhan. Itu Roma pasal 5. Nah, akhirnya saya berkata, Om, kenapa hobi saya ngumpulin orang rusak? Satu alasan saya. Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa 2 Korintus 5:17 itu benar. Masih ingat 2 Korintus 5:17? Barang siapa di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Nah, itu Om saya membuktikan. Yang bisa merubah orang hanya Yesus. Tidak ada yang lain lagi di dunia ini. Amin. Buktikan. Ini pendeta sinor geleng-geleng kepala. Ayo saudara, maka itu di tempat-tempat pelayanan kita. Kalau ada anak-anak bermasalah, orang tua nggak tahu mau bagaimana, panggil ke rumah. Nggak ada yang ngamen lagi. Kalau saudara datang ke rumah kami, saudara akan tahu itu rumah seperti bengkel, orang bilang. Kami sering dititipi anak-anak itu, ayo tinggal di rumah. Ayo tinggal sama-sama. Pernah juga dicuri habis barang kami. Nggak apa-apa, kami nggak tobat-tobat. Ayo datang lagi. Ayo jujur, siapa yang nggak pernah nipu Tuhan? Boleh jawab cepat. Saya tanya lagi nih, jangan pura-pura nggak dengar. Siapa yang nggak pernah nipu Tuhan? Saya nggak berani angkat tangan. Loh, betul tidak? Berapa kali kita nipu Tuhan? Apa dia buang kita? Kalau saya berkata lebih tajam, berapa kali kita merampok Tuhan? Ya betul nggak? Kapan kita merampok dia? Ketika kita bayar per bulan minta ganti. Kan kurang ajar itu. Banyak orang motivasinya salah memberi per bulan karena mau dapat ganti. Nggak benar motivasi ini. Maka itu kalau saudara khotbah per bulan jangan iming-iming pasti diberkati. Nggak usah. Itu khotbah yang salah. Kemarin malam kami diskusi sampai malam tentang per bulan. Ternyata sebagian besar orang Kristen memberi per bulan itu jahat. Jahatnya di mana dengar? Karena merasa sudah cukup memberi 10%, maka 90% bisa dipakai semaunya dia. Hanya motivasi begitu masalahnya. Karena salah pengajaran. Itu namanya merampok Tuhan. Jadi kalau ada orang pernah nipu saya, curi barang saya asuh, saya nggak apa-apa. Karena saya pun pernah nipu Tuhan ampuni saya. Karakter dari mana? Kembali ke Yesaya 43. Yang menarik adalah 2 kata waktu yang berbeda. Yang pertama Tuhan berfirman di ayat 18 Yesaya 43, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ini kata kerja waktu yang berbeda dahulu. Yang kedua, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mari kita lihat antara dahulu dan purbakala mana yang lebih jauh. Jelas purbakala. Yang dahulu masih bisa dilacak. Saya tanya, Papa, kenapa 2 kata waktu ini yang Papa pakai? Terus ayat 19-nya, lihat. Masih Yesaya 43 ayat 19, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya lupa satu hal ini. Dari tadi saya belum ngomong ini. Saudara, Roh Kudus mengajar saya untuk menyelidiki Alkitab. Pakailah logika anak-anak. Jangan pakai logika teolog. Kalau kita pakai logika teolog, Alkitab jadi sulit dimengerti. Kalau pakai logika anak-anak, dia gampang dimengerti. Karena Tuhan Yesus berfirman, belajarlah dari anak-anak. Ternyata ini yang saya syukuri. Dengan membaca Alkitab, pakai logika anak-anak. Nomor 1, kenapa anak-anak? Ini teori belajar Alkitab. Semua anak pasti